Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, alhamdulillah nih kita sekarang masih bisa dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Nah, bertempatan hari ini adalah hari ke-17 di bulan Ramadan. Bagaimana puasanya? Masih lancar? Atau ada yang bolong? Nah, semoga teman-teman puasanya masih lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga Allah memberikan selalu kesehatan, kekuatan, supaya teman-teman dapat menyelesaikan ibadah bulan Ramadan ini hingga akhir nanti. Amin ya. Nah, teman-teman, Ustazah Tiara mau tanya nih, teman-teman ada yang tahu tidak? Ada loh sebuah perang pada zaman Rasulullah dulu. Ini perang yang dilakukan pada bulan Ramadan. Perang apa itu? Ada yang tahu? Yap, betul. Perang Badar. Nah, Perang Badar adalah perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Nah, Perang Badar ini adalah perang antara umat muslim dengan kafir Quraisy. Seperti yang sudah kita ketahui, pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya sangat sulit beribadah ketika mereka masih di Mekah. Jadi mereka selalu diganggu dan dihalangi dalam beribadah. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW beserta para sahabat dan pengikutnya terpaksa hijrah ke kota Madinah. Betul. Nah, ternyata setelah Rasul sudah sampai di kota Madinah, serangan itu tidak berhenti, teman-teman. Jadi serangannya masih terus saja. Jadi Rasulullah dan para sahabat terus diganggu oleh para kaum kafir Quraisy gitu, teman-teman. Nah, seperti yang tertara pada surat Al-Hajj ayat 39 dan 40. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Nah, dari surat itu sudah tertulis, teman-teman, kalau Allah sudah mengizinkan Rasulullah dengan para sahabat untuk melakukan perang melawan kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW keluar Madinah bersama sekitar 300 pasukan. Nah, 300 pasukan nih. Sedangkan kaum kafir Quraisy memiliki pasukan sebanyak 1000 pasukan. Nah, 300 lawan 1000. Kira-kira yang menang yang mana ya kalau sedang berperang? Nah, tapi Rasulullah punya taktik. Jadi Rasulullah punya strategi perang, yaitu jadi Rasulullah membagi 2 pasukannya, yaitu yang pertama adalah batalion Muhajirin, yang satu adalah batalion Ansor. Nah, untuk batalion Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, sedangkan batalion Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az. Itu, teman-teman. Nah, walaupun pasukan dari kaum muslimin itu jumlahnya lebih sedikit dari pasukan kaum musyrikin, tapi mereka tidak gentar. Mereka tetap percaya, mereka tetap yakin bahwa Allah akan membantu mereka. Tuh ya, teman-teman. Kedua pasukan ini bertemu di Lembah Badar. Lembah Badar ini terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Nah, sebelum berperang, di malamnya itu turun hujan. Nah, ketika turun hujan, para pasukan kaum muslimin mereka tambah yakin, mereka tambah semangat, mereka yakin bahwa nanti mereka akan dapat memenangkan perang itu. Nah, ketika berperang, nih perang hari pertama, jadi pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin mengirimkan 3 perwakilan mereka. Nah, kalau kaum muslimin mengirimkan Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Nah, sedangkan untuk pasukan kaum musyrikin diwakilkan oleh 3 orang nih, teman-teman. Utbah bin Rabi'ah,
Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Nah, jadi untuk peperangan yang pertama kali, jadi Ali bin Abi Thalib berperang melawan Walid. Nah, ketika Ali melawan Walid, Walid dapat dengan mudah dikalahkan oleh Ali. Nah, lalu Hamzah melawan Syaibah. Sama juga nih teman-teman. Jadi Syaibah dengan mudah dikalahkan oleh Hamzah. Nah, ketika Utbah melawan Ubaidah, nah di sini mereka sama nih, seri. Mereka sama-sama terluka. Nah, tapi Hamzah dan Ali akhirnya membantu Ubaidah. Dan setelah itu akhirnya Ubaidah dapat mengalahkan Utbah. Nah, ketika para pemimpin kaum musyrikin melihat perwakilannya kalah, mereka geram, mereka marah. Kok bisa kalah ya? Tuh, akhirnya mereka meminta pasukannya untuk menyerang Rasulullah. Nah, ketika berperang, Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, turunkanlah bantuanmu." Nah, lalu janji Allah adalah ketika ada orang yang berjuang atas nama Allah, lalu dia selalu berdoa. Nah, lalu janji Allah pun datang. Allah mengirimkan pasukannya. Allah mengirimkan bala tentara malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin, teman-teman. Nah, jadi di sini pasukan malaikat, bala tentara malaikat nih membantu pasukan dari Rasulullah. Nah, setelah peperangan yang hari kedua, Rasulullah dengan para sahabat akhirnya tambah semangat lagi. Akhirnya mereka meminta pasukannya untuk menyerang kaum Quraisy. Nah, disinilah pasukan Quraisy akhirnya dapat dikalahkan oleh pasukan muslimin. Nah, ketika perang ini, Abu Jahal, pemimpin pasukan kaum Quraisy, akhirnya tewas. Ketika pasukan kaum Quraisy melihat Abu Jahal tewas, pemimpin mereka tewas, akhirnya mereka lari. Mereka berpecah belah, meninggalkan tempat perperangan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Perang Badar adalah yang pertama, Perang Badar adalah perang pertama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Lalu, meskipun pasukan kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit dari kaum musyrikin, tetapi berkat pertolongan Allah dan keteguhan keimanan mereka, akhirnya mereka dapat mengalahkan pasukan kaum musyrikin. Nah, berkaitan Perang Badar, Allah menurunkan surat Al-Anfal ayat 45. Nah, di sanalah Allah menentukan arahan-arahan dan hukum-hukum yang berkaitan tentang peperangan, seperti tentang rampasan perang. Nah, Allah juga memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar selalu tidak berbangga diri dan selalu berintrospeksi diri. Jadi lebih baik kita perbanyak zikir kepada Allah. Nah, teman-teman, semoga dari pelajaran Perang Badar ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih banyak berzikir kepada Allah. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, aktafi bihazal qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan